Banyak orang yang mengatakan di kolom komentar saya, wabil khusus orang-orang yang tidak setuju dengan Kiai Haji Imaduddin, mereka mengatakan kalau Kiai Haji Imaduddin ini semacam orangnya Pak Jokowi, atau orang yang mungkin ada hubungannya dengan Pak Jokowi dalam rangka membatalkan nasabah alawi dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi tidak pernah mengatakan begitu dan saya tidak setuju. Walaupun misalnya kita menyimak di konten saya yang sebelumnya, bagaimana narasi panjang Kiai Haji Imaduddin membela bahkan memuji Bapak Jokowi setinggi langit, ya. Bahkan di situ juga ada narasi yang agak-agak sebetulnya ketika mengatakan ya Pak Prabowo dibantu Pak Jokowi. Ini membuka kotak Pandora ini. Oh, berarti benar dulu Pak Prabowo menang itu karena Pak Jokowi sebagai presiden cawe-cawe. Tapi itu lain ya, itu lain masalah. Tapi di sini saya hanya ingin menanggapi atau menyampaikan pandangan saya. Kalau menurut saya sih enggak orangnya Pak Jokowi juga. Atau misalnya pun jadi orangnya Pak Jokowi misalnya, itu pun enggak sejak awal juga. Karena kalau kita lihat sejarahnya, sebelum Bapak Prabowo menang, bahkan sebelum perhelatan Pilpres 2024 itu, kita kan menyaksikan dengan gamblang bagaimana kelompoknya Kiai Haji Imaduddin ini, para pentolan-pentolannya ya, ada Gus Fuad pada waktu itu ketika masih aktif, yang sekarang wallahu a'lam kemana orang itu ya. Jadi agak-agak sepi isu nasab ini karena pentolannya hilang satu gitu. Itu kan mendatanginya kepada Pak Ganjar yang bawa malaikat Nabi Hidi dan sebagainya. Dan kan di situ ada Kiai Haji Imaduddin. Bahkan narasinya Prabowo itu nggak akan menang karena dibela Ba'alawi, Habib Lutfi. Karena ada yang begitu-begitu ya dari kelompok mereka ini. Artinya seandainya pun sekarang berkubu kepada Pak Jokowi misalnya, itu karena sebuah perubahan saya kira. Karena kalau misalnya isu nasab ini adalah dalam artian salah satu programnya Pak Jokowi atau apa, oh berarti kan sebelum 2024 itu mereka yang mestinya mendukungnya Prabowo gitu, satu paket gitu. Atau jangan-jangan sengaja disusupkan ke Pak Ganjar, sehingga seperti yang pernah saya bilang ya, kalau Pak Ganjar coba-coba bergabung dengan kelompok ini, ya itu menernak hater namanya, akan dimusuhi oleh Muhyiddin. Walaupun Pak Ganjar kalah bukan masalah itu, tapi kan jahat sekali. Jadi sebetulnya mendukung Pak Prabowo gitu, tapi disusupkan suruh datangnya ke Pak Ganjar gitu, biar menunjukkan kalau para public enemy bagi Muhyiddin ini berkubu dengan Pak Ganjar begitu kan. Itu jahat, saya tidak berpikir begitu. Saya berpikir dulu Kiai Haji Imaduddin ini nggak berafiliasi dengan siapapun gitu ya, pemain sendiri gitu, berkarir lah bahasanya ya. Jadi orang merintis karir yang nggak ada hubungannya, lalu coba-coba, biasa itu ya, coba bergabung atau mau cari cantolan ke sini ke Pak Ganjar. Ternyata kan nggak jadi Pak Ganjarnya datang ke rumahnya Gus Fuad atau diundang itu, nggak ada ya, dan Pak Ganjarnya kalah juga, akhirnya kan putus ya. Kita cari kedudukan atau cari pegangan, kalau pegangannya nggak naik ya lepehin Pak, udah biasa itu ya. Nah sekarang yang naik kan Pak Prabowo, masuk akal sekali, konsisten kepada mencari pegangan atau mencari kedudukan. Kedudukan itu tempat duduk ya, bukan posisi. Karena kalau posisi mau jadi apa juga, mau jadi menteri gitu, menteri apa gitu ya. Jadi menteri kan nggak gampang juga ya, nggak bisa kita mentang-mentang terkenal lalu jadi menteri, itu pun terkenalnya terkenal begitu aja ya. Jadi enggak kayaknya. Jadi sekarang saya kira ya coba-coba aja gitu. Artinya ini bukan satu langkah yang mana sudah karena atas nama orangnya Pak Jokowi sehingga membela. Saya kira enggak. Justru ingin menjadi orangnya Pak Jokowi sehingga membela. Itu lebih masuk akal. Ya, walaupun lebih masuk akal atau tidak itu kan tergantung akalnya siapa yang dipakai gitu. Saya justru tidak setuju kalau Kiai Imad ini isu nasabnya itu dianggap adalah sesuatu yang disuarakan oleh Pak Jokowi. Apa hubungannya Pak Jokowi? Nggak ada hubungannya ya.
Dan kalau misalnya ya begitu, berarti sejak awal mestinya gabung ke Pak Jokowi gitu kan. Dan mobil khusus masuk kepada bagian yang menjelaskan gugatan ijazah Pak Jokowi itu adalah gugatan yang tidak masuk akal. Karena Pak Jokowi sudah puluhan tahun, sudah dites. Itu sebetulnya bukan domainnya Kiai Imad bicara begitu ya. KPU aja sendiri kan mengatakan tidak punya waktu untuk memverifikasi keaslian ijazah. Ada beritanya itu beredar itu. Tapi ya sudahlah ya. Kalau YouTuber boleh bicara apa saja YouTuber. Nah kalau ini mujaddid kok semua dibicarakan. Sampai hujahnya pun ya bukan argumentasi itu. Oh masa iya 20 tahun tidak mungkin palsu lah. Macam alah itu. Saya tidak menganggap itu membela, tapi kepada memuji saja. Karena kalau pembelaannya begitu, yang dihadapi Roy Suryo kan, yang sudah lebih kepada memuji segala ini, segala itu, ini masih berkutak, masa iya begitu? Ya itu lain ya. Lagi pula, iya kayak nggak ada kerjaan aja Jokowi misalnya nyuruh Kiai Imad membela, ya. Apalagi pembelanya seperti itu, ya, nggak masuk akal itu pembelaan apaan itu bukan pembela, itu muji-muji Jokowi aja intinya ya. Bagaimana Pak Jokowi ini berhasil itu aja intinya. Dan kalau mau memisahkan Jokowi dengan Pak Prabowo itu mimpi di siang bolong, karena Pak Prabowo orang yang ikhlas dan mungkin masih pandai berterima kasih. Makanya Pak Prabowo harus mendukung Jokowi, tidak boleh pisah sama Jokowi, karena yang membantu Pak Prabowo jadi presiden itu Jokowi. Ah ini masalah narasi ini. Oh berarti benar Jokowi itu ketika sedang menjabat sebagai presiden biasanya kan harus netral, tapi kok kata Kiai Imad kok membantu Prabowo. Cuma pertanyaannya sederhana, seandainya wakilnya bukan Gibran, apa iya Pak Jokowi membantu Pak Prabowo? Kalau kata Kiai Imad mungkin aja, Pak Jokowi kan bagus. Jadi tidak punya tujuan apa-apa kan. Terus kalau Gibran lolos karena dibantu pamannya, itu benar apa enggak? Oh, bukan dibantu itu, tapi ya meluruskan undang-undangnya, memang sudah revisi kok gimana gitu ya. Jadi bebaslah bicara itu ya, nggak ada urusan itu ya. Lagi pula ya memang sekarang itu lagi musim Pak ya, ada orang-orang itu yang memang kita butuh pegangan untuk bisa naik itu. Nggak bisa kita bergerilya di jalan itu, nggak jadi apa-apa. Kalau nggak punya cantolan itu nggak jadi apa-apa. Sampai habis liur kita teriak-teriak sana sini, yang akan jadi pemain luar gitu, akan jadi apa ya, ya pemusik jalanan ya, bukan pengamen tapi pemusik jalanan saja, nggak akan pernah punya panggung, harus punya pegangan gitu, begitu wajar ya. Jadi alih-alih berpikir kalau Pak Jokowi ini adalah orangnya kalau Pak Kiai Imad ini orangnya Pak Jokowi, saya justru berpikir enggak, Kiai Imad ini sedang mencoba ya, menawarkan diri, siapa tahu nanti di-hire gitu. Saya lebih ke situ ya, walaupun itu bukan sebuah tuduhan ya, itu menurut saya ya. Kalaupun enggak ya namanya prediksi Pak, bisa benar bisa salah gitu ya. Begitu ya, Allahumma